biasa ya. Pemaparan yang sangat istimewa nih pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita mengambil tema keyakinan yang seimbang atau disebut juga balance belief, rekan-rekan sekalian ya. Oke, Mas Roni, begitu istimewa ya penjelasan kali ini. Mudah-mudahan nih kita bisa saling mengingatkan ya apa yang kita sajikan pada kesempatan malam hari ini. Oke, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Greek yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kesempatan ruang dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bersama kembali dalam acara grup Mas Kasumbangan, rekan-rekan sekalian. Grup yang berisi orang-orang emas, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang cetar membahana, rekan-rekan sekalian. Berbicara sebuah keseimbangan di dalam produk kita, ada yang disebut seimbang, balance, ya, produk penyeimbang, rekan-rekan sekalian. Sebelum ke materi yang mengenai balance belief, ya, kita membahas dulu mengenai produk yang bisa menyeimbangkan, produk yang bisa menyeimbangkan susunan tubuh, bisa menyeimbangkan sistem kerja tubuh. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian bahwa di dalam produk Pancatunggal, PT Pancatunggal Wibawa ya, nah ada yang disebut dengan balancing ya, atau produk balancing atau disebut juga produk penyeimbang. Oke, di sini sudah ada Mbak Ana, Kang Jenal, Kang Yunus nih ya. Kemudian Pak JJ nih, luar biasa nih udah stay di dalam Zoom ini. Ini selalu always. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini di dalam Zoom istimewa ya, tetap menjadi istimewa dan saya yakin akan selalu menjadi istimewa nih. Amin. Oke, pada kesempatan malam hari ini ya, produk balancing ini akan diangkat mengenai salah satu keistimewaan dari B powder ya, di mana di dalam B powder itu terdapat beberapa kadar ya, di mana ada yang disebut juga bawang daya kompositum. Nah, bawang daya kompositum, kemudian ada benalute, kemudian ada pegagan, ada daun sirsak, ada ginseng ya, kemudian ada jahe merah, ada sambiloto, ada meniran dan kunyit, serta yang paling menarik rekan-rekan sekalian di sini ada yang namanya daun takelan atau disebut juga daun kirinyu. Nah, jadi daun kirinyu yang kita ambil untuk bahan powder ini adalah daun kirinyu atau takelan yang tumbuhnya itu di pasir ya. Jadi di tebing-tebing pasir. Kenapa demikian? Karena memang di tebing-tebing pasir itu atau media pasir itu kadar mineralnya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan tanah merah ya, rekan-rekan sekalian, untuk kadar takelan. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak hal yang mungkin rekan-rekan sekalian itu sudah melupakan mengenai takelan. Takelan itu daun kirinyu kalau kata Pak Yunus. Di situ aja mau patumpuk kirinyu gitu. Di pipir empah oge patumpuk kata nunamina daun kirinyu. Baheula lama paranti cicing lah orai gini, orai hejo cing nyapahnya. Tadi masih ingat pas lagi kecil ketika badan ini gatal-gatal ya karena memang pada melantai di kolomeran we gitu ya. Bari renang teh di kolomeran geuning kabugur rumahnya di walungan gitu. Tikiran teh aya ieu aya meri gini gitu kan. Kirang meri di setelah nomor itu urang gitu aja nya pugu araratul awak teh jadi bud-bud gitu teh BDG. Jadi BDG-na sanes Bandung, budug gitu. salah satu obat BDG nih
yang diberikan oleh bapak saya itu adalah dulu ketika masih kecil gitu ya. Bapak saya itu selalu ngambil daun takelan, digosok gitu kok, digosok gitu. Pakai air dikit, air matang digosok, nah kemudian dibalurkan ke tubuh atau bagian-bagian yang gatal. Ternyata itu bisa cek gur gitu. Jadi bisa langsung yang tadi renyeng gitu. Nah, itu bisa langsung rep gitu. Nah, itu ternyata memang kenapa demikian ya karena memang di dalam daun kirinyu nih sebagai satu masukan juga bagi kita bahwa memang di dalamnya itu ada kadar steroid ya, ada alkaloid, kemudian ada flavonoid, fenolik, tanin dan saponin. Itu semua sebagai bahan-bahan antioksidan ternyata. Itu mengandung vitamin C-nya juga sangat tinggi. Oh, pantesan kata saya bakteri bisa mati gitu kan. Kemudian juga jamur juga bisa mati gitu. Kemudian juga virus juga bisa lemah. Nah, kemudian juga ada parasit juga bisa mati ya dengan daun kirinyu. Oh, ternyata memang sangat istimewa. Nah, tergagas oleh hal yang demikian, pada satu ketika awal-awal GM ini dibentuk, maka saya membuat sebuah ramuan perpaduan dari 7 unsur. Ya. Di dalamnya itu 7 unsur. Nah, itu namanya saya sebut B powder. Kenapa disebut B powder? B itu apa? B itu sama dengan balancing, ya. Powder kan gitu ya. Berarti bubuk balancing atau powder balancing. Ya. Jadi powder untuk penyeimbang. Nah, selain juga dari taklan kan di sana ada pegagan, ada daun sirsak, ada ginseng, ada jahe merah, sambiloto, meniran, kunyit, dan bawang dayak kompositum. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami bahwa B powder ini sangat fungsi awalnya itu selain daripada antioksidan, ya, ini berfungsi juga sebagai respirator atau pengencer darah, rekan-rekan sekalian. Ya. Dan yang paling inti rekan-rekan sekalian, B powder ini bergerak pada sistem endokrin. Sistem endokrin itu sistem hormonal. Jadi nggak aneh, kenapa sih kalau misalkan kalau masalah hormonal itu juga bisa dituntaskan dengan yang namanya B powder. Ya. Oke, nah B powder ini salah satunya itu adalah fungsinya untuk menyeimbangkan gula darah. Ya, jadi untuk menyeimbangkan gula darah. Kenapa demikian, rekan-rekan sekalian? Karena di dalam B powder itu sendiri, ya, dari senyawa yang tadi saya sebut, ya, ada tanin, ada saponin, kan gitu ya. Itu fungsinya adalah untuk meregenerasi sel liver dan sel pankreas. Jadi ketika liver dan pankreasnya itu terregenerasi atau kuat, maka secara otomatis berarti produk glukagon ya, senyawa gula, nah produk glukagon dan insulin itu sendiri bisa seimbang. Insulin zat pahit, glukagon bakal gula, berarti kan gitu. Nah, kadar zat pahit dan kadar bakal gula tersebut itu menjadi seimbang ketika B powder dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga rekan-rekan sekalian, ya, karena memang sifatnya respirator, ya, respirator pengencer darah, maka B powder ini sangat baik untuk pasien atau PJL dengan gangguan stroke. Perlu dipahami ya bahwa stroke itu sendiri adalah satu peristiwa di mana adanya pengentalan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi ketika misalkan si pembuluh darah di otak tersebut itu si darahnya itu mengalami pengentalan, maka dengan mengkonsumsi B powder tersebut itu bisa mencair kembali, ya, karena respirator, rekan-rekan sekalian. Nah, karena di dalamnya tersebut, ya, di dalam kadar B powder tersebut itu ada sambiloto. Nah, sambiloto, rekan-rekan sekalian, sambiloto dan pegagan, jika disatukan antara sambiloto jeung pegagan, sambiloto jeung antanan, gitu Pak Yunus. Jadi pegagan itu antanan besar. Nah,
Jika sambiloto dan antanan besar itu disatukan, maka fungsinya itu bisa berfungsi sebagai analgesik. Ya. Analgesik itu pereda rasa sakit, rekan-rekan sekalian, ya seperti itu. Oke, nah kemudian rekan-rekan sekalian di dalam B powder tersebut kan ada kadar yang namanya itu pegagan ya, antanan dan daun sirsak. Nah, antanan dan daun sirsak jika disatukan dalam satu komposisi minuman, maka fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas putaran otak. Sama dengan rekan-rekan sekalian, otak itu untuk double gitu loh. Double di kumah rada loading gitu. Nah, bila anu di luaran sana ada yang loading gitu gitu ada hese gitu. Hese nginget babari poho kan gitu. Nah, itu berarti kadar putaran otaknya berkurang dari 10 kali per menit itu Mas Roni ya. Billy anu aya tuh gampil poho gitu. Yang lebih biasanya Pak Buya. Abdi boy. Loading gitu. Billy aya anu rada sopet geuningan telat gitu. Nah, powder itu sangat membantu sekali ya karena memang perpaduan antara pegagan dan daun sirsak itu sendiri selain daripada resveratrol itu ada kadar yang namanya ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu adalah untuk memperkuat sirkulasi darah yang ada di otak. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, B powder ini bukan hanya untuk orang-orang dewasa ya, tapi anak-anak masa the golden age. Nah, the golden age itu adalah masa dari umur ya, 0 sampai dengan 10 tahun. Nah, di masa itu anak-anak disebut juga the golden age. Nah, jadi masa keemasan anak, umur keemasan. Di mana pada masa 0 sampai dengan 10 tahun itu jika memorinya itu terlatih, maka setelahnya itu rada encer. Nah, rada encer teh kawas abdi perintah coding ngetet gitu gitu. Jadi lamun ayeuna mah menurut Mas Roni kan usum teh kuat core-nya namanya. Nah, eta boy kuat core 5 kan namanya core 5. Jadi pipe core kan gitunya aya mah zamana teh lain quad core deui aya mah pipe core. Nah, ieu Pentium 3 keneh gini kan. Gitu. Nah, bagi yang misalkan anaknya nggak mau terkena menjadi Pentium 2 dan 3 lagi, nah rutin berarti dikasih yang namanya B powder 1 kali sehari ya 1 saset. Nah itu bisa membantu rekan-rekan sekalian ya. Nah kemudian juga rekan-rekan sekalian ya, ada yang di sini itu ada yang namanya meniran rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam kadar meniran itu di B powder tersebut itu disebut juga neuroprotektor. Neuroprotektor, neuro itu saraf, protektor itu berarti pelindung saraf. Jadi supaya saraf-saraf tidak mengalami kerusakan atau tidak gampang rusak rekan-rekan sekalian, maka B powder ini ya kadar B powder ini bisa menuntaskannya. Jadi supaya tidak gampang regang, tidak gampang kram, tidak gampang vertigo gitu kan. Nah, ini bisa bagus untuk menangani yang demikian kan gitu ya. Nah, dan satu lagi rekan-rekan sekalian ya. Jika di luaran sana nih ada yang namanya tuh gonorrhea ya. Gonorrhea itu atau gonore ya disebut juga sipilis. Nah, itu orang-orang yang terkena gonorrhea atau sipilis tersebut sangat baik ya meminum yang namanya B powder ini. Jadi bisa 2 kali 2 saset, 2 saset pagi sebelum makan, 2 saset malam sebelum tidur. Nah, begitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, karena memang sifatnya juga resveratrol, analgesik, kemudian neuroprotektor, maka B powder juga sangat baik untuk mengobati yang namanya kanker dan tumor. Ya. Jadi meringankan ya, atau
menuntaskan juga yang namanya berbagai macam tumor, rekan-rekan sekalian. Tumor itu benjolan yang abnormal, berarti kan. Nah, yang perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa Befolder ini dalam menyeimbangkan yang namanya gerak dari seluruh sistem di tubuh. Oke, ya. Jika misalkan begini, kerja pencernaan terlalu kenceng, maka distabilkan. Jika gerak pencernaan kurang, berarti distabilkan. Jika saraf terlalu regang, berarti distabilkan. Jika saraf kurang regang, itu juga distabilkan. Nah, itu fungsinya adalah balancing power, rekan-rekan sekalian, untuk membalancing, ya, menyeimbangkan yang namanya tubuh. Oke, misalkan juga rekan-rekan sekalian kadar asam urat tinggi nih. Kadar asam urat kan, kalau asam urat itu ciri khas yang bisa kita lihat itu adalah asam urat itu selalu menyerang sendi-sendi diartrosis. Jadi sendi diartrosis itu adalah sendi-sendi gerak, rekan-rekan sekalian, ya. Ciri khasnya adanya rasa sakit ketika digerakkan dan adanya warna merah dan sakit nih kalau disentuh. Nah, itu salah satu ciri bahwa asam urat itu sedang tinggi. Atau misalkan di jempol gitu kan, di jari-jari jempol ini ada bengkak, kemudian ada merah, kemudian disentuh ini sakit. Nah, berarti itu adalah sedang terjadi gangguan asam urat. Begitu juga di lutut, begitu juga di jempol kaki. Begitu juga di rotasi apa yang namanya itu pergelangan kaki, ya. Ada pergelangan kaki yang baru gini gitu ya. Terus disentuh teh sakit. Nah, berarti kadar dan bangkan hal yang demikian supaya kadar asam urat, gula darah berlebih, trigliserida berlebih, kan gitu ya. Nah, itu bisa seimbang kembali, rekan-rekan sekalian, ya. Perlu dipahami, ya, Befolder itu sangat baik, ya, jika dikonsumsi dalam kondisi hangat. Dalam kondisi hangat. Nah, bagaimana kalau kondisi dingin? Kalau kondisi dingin, rekan-rekan sekalian, bagi yang sensitif lambungnya, biasanya suka seel gitu. Nah, gitu, ya. Jadi saya sarankan supaya mengkonsumsi Befolder ini dalam kondisi yang hangat. Dan perlu dipahami juga dalam proses pengocekannya, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kan 7 kali ke depan, 7 kali ke belakang, ya, kemudian putar setengah ke kiri, putar setengah ke kanan, itu 7 kali rekan-rekan sekalian. Nah, proses rotasi itu juga sangat baik, ya, dapat tercampurnya semua unsur di dalam Befolder itu sendiri. Begitu. Oke, mungkin itu dulu Mas Roni untuk Befolder. Barangkali ada testimoni atau apapun, saya kembalikan dulu ke Mas Roni. Baik, terima kasih Bu ya. Oke. Dan bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, silakan bertanya langsung di sini di Zoom, ya, di Zoom meeting, atau juga rekan-rekan boleh nanti bergabung, ya, atau bertanya langsung di kolom chat yang sudah disediakan di YouTube. Oke, bagi rekan-rekan silakan yang bertanya bisa langsung bergabung. Silakan. Bisa, oke, Bu Rosita ya. Oke, Bu Rosita, barangkali ingin bertanya atau ingin memberikan testimoni. Siapa Mas Tad? Oke. Testimoni Bu Ros, biasa juga. Testimoni, silakan Bu Ros. Assalamualaikum, hatur nuhun. Abu ya, sarang Pak Mas Taroni. Ya. Ini Pak yang barusan pagi aja ya Abu ya. Alhamdulillah. Dia punya pertamanya suka kejang-kejang di perut sama muntah juga. Dan paling ini jadi suka pingsan. Iya Bu. Alhamdulillah dengan 6 titik istimewa dan juga
diberikan herbal, closing, powder sama Berpodar. ya powder. Biasa. Jadi Jadi barusan Bu Ros menerangkan bahwa beliau bertemu dengan kasus yang kejang-kejang ya. Ya. Yang kejang-kejang. Nah, itu biasanya disebut dengan epilepsi psikomotor, rekan-rekan sekalian. Nah, Bepowder ini sangat baik untuk penanganan yang epilepsi psikomotor. Begini, ada epilepsi psikomotor, ada epilepsi yang kausar, rekan-rekan sekalian. Lepas begini, kalau epilepsi psikomotor itu biasanya orang itu dalam kondisi tidak terkena kejang, itu biasa waras ya. Bisa ngobrol, IQ-nya juga tidak terganggu dan lain sebagainya, rekan-rekan sekalian. Tapi ketika terjadi lepasnya muatan listrik di otak orang tersebut, tidak tahu di mana-mana nih rekan-rekan sekalian ya. Berarti satu, masalah si sarafnya itu kan gampang rusak, berarti kan satu itu. Yang kedua juga perlu dipahami bahwa proses kejang itu terjadinya karena usus besar yang panas, begitu kan? Jika terjadi usus kecil dan usus besar yang panas dalam kondisi sekaligus, maka otak akan mereaksi antitoksin sebetulnya. Otak itu meregangkannya supaya si panas itu tidak sampai ke otak. Tetapi reaksi regang itu sendiri akan melepaskan stimulus listrik di dalam otak itu sendiri. Los, nggak mudah, kan gitu ya. Tapi setelah itu sadar, dia sakit-sakit badan, dia biasa lagi, kan seperti itu. Nah, Bepowder ini sangat bagus untuk mengatasi hal yang demikian, yaitu gangguan epilepsi psikomotor. Boros tadi, ketika orang tersebut dalam kondisi yang kejang, yang tadinya banyak kejang-kejang, setelahnya diaplikasi dengan 6 titik istimewa, rekan-rekan sekalian, nah, maka kemudian rutin dengan Bepowder, maka orang tersebut itu jauh lebih baik. Begitu Bu Ros, ya, yang dalam testimoni Bu Ros sangat luar biasa, karena Bu Ros ini salah satu orang yang ketika beliau itu aplikasi selalu diupload dan perkembangannya juga dilaporkan. Nah, jadi ketika saya lihat itu dari hasil laporannya itu selalu progres dari waktu ke waktu. Begitu rekan-rekan sekalian, ini satu masukan ya bagi kita sekalian, bahwa memang betul seperti apa yang dilakukan Bu Ros, saya juga sering melakukan, bahwa untuk orang-orang yang bermasalah dengan epilepsi psikomotor, nah itu lebih saya anjurkan dengan meminum Bepowder. Di awal itu 2 kali 2 saset, 2 saset pagi, 2 saset sore ya sebelum makan. Nah selanjutnya cukup dengan 2 kali 1, dan selanjutnya juga cukup 1 kali malam saja, rekan-rekan sekalian, untuk yang namanya penjagaan seperti itu. Terima kasih Bu Ros, testimoninya sangat istimewa. Satu ini masukkan aja Buya ya, boleh? Ini jadi kalau kita misalkan udah aplikasi, jadi yang bukan ditawarkan ya. Maksudnya jadi harus bukan satu, kita kasih pilihan 2 atau 3 produk herbal, nanti salah satu yang dia beli. Jadi kita tidak akan, kalau satu mah nanti dianya kalau nggak jadi kan gimana. Tapi kita harus 3 produk dulu. Jadi ibu yang mana bisa dipilih gitu, Abu ya. Jadi biar closing. Sangat istimewa ini si Ratu Closing ini, sangat istimewa, sama dengan Bu Ana nih. Bu Ana, Teh Ida ini, Bu Ros ini si Ratu Closing semua nih. Jebret gitu ya, closing tuh. Simpel ya sebetulnya, ketika misalkan kita menawarkan itu jangan satu jenis, 1, 2, 3. Nah, dengan varian yang berbeda, dan kita ungkapkan kalau ini activating, kudu activating. Apa yang bisa mengungkapkan terhadap produk tersebut, dan testimoni yang pernah kita lewati ataupun pernah mendengar testimoni hal tersebut, kita ungkapkan saja. Benar? Dari 1, 2, 3, barangkali ya, ketika kita menjelaskan yang A powder, kemudian kita menjelaskan B powder, kita menjelaskan C powder, pasti ada satu kalimat yang ngait pada kesadaran orang tersebut. Makanya betul Bu Ros, kalau misalkan menawarkan atau menjelaskan ya, bukan menawarkan, menjelaskan produk itu jangan menawarkan satu jenis produk atau menjelaskan satu jenis produk. Jelaskan 1, 2, 3, 4.
sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dibikin ribet rekan-rekan sekalian. Ya, jadi sederhanakan saja dalam versi kita, benar nggak? Jadi kalau misalnya, kalau saya menjelaskan produk, berarti saya harus menguasai dong semuanya, flavonoid, aseton dan lain sebagainya. Nggak usah, kudu liur-liur. Yang penting mah kita menjelaskan dalam versi kita, benar nggak? Karena orang itu memakai kita ataupun orang tersebut itu menggunakan jasa kita, itu tidak melihat orang lain, mereka itu melihat diri kita. Jadi apapun yang kita terangkan menurut versi kita itu akan diterima dibanding kita nurutan versi lain, gitu. Begitu, Bu Ros. Terima kasih masukannya. Mana Mas Roni? Oke, hatur nuhun Bu Rosita, luar biasa rekan-rekan. Ini teknik yang juga bisa ditiru oleh rekan-rekan semua ya. Ketika kita menawarkan herbal ya atau produk kita, produk GM kepada PJL, ya disarankan tadi Bu Ros, oleh Bu Ros, jangan hanya satu produk rekan-rekan ya, tapi ditawarkan ya 2 atau 3 produk. Jadi supaya nanti tidak terjebak pada satu produk saja ya Bu Ros ya. Jadi mereka nanti PJL ini ada pilihan gitu ya. Nah, kalau dikasih pilihan biasanya memilih salah satu rekan-rekan gitu. Terima kasih Bu Ros, luar biasa masukannya bagi teman-teman rekan-rekan semua nih pada malam hari ini. Oke, selanjutnya di sini ada yang sudah melambaikan tangan dari Kang Jainal Arifin ya. Kang Jainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu ya. Waktosna. Siap, Kang Jainal. Iya, abdi testimoni kamari ieu teh aya anu gula. Di tensi teh gulana teh 450. Iya, dilihat di tes gula berarti kan ya. Oh, tes gula 450. Setelah ku abdi di closingan ku B-powder, sareng ku C-powder, alhamdulillah gulana teh turun teh jadi 220. Wih, luar biasa. Eta mung saminggon. Dahsyat Angjana, sangat istimewa ya. Iya, alhamdulillah. Teras nanti anu setruk deh. 450 menjadi 250, berarti dalam waktu seminggu bisa 200 turunnya, istimewa gitu. Iya, istimewa. Iya. Tapi kesananya disuruh closing lagi biar selama Ibu proses biar gulanya stabil, kata saya tuh. Ibu mesti mengkonsumsi B-powder sama C-powder lagi Bu, satu tahapan lagi, insya Allah akan kembali normal, digituin. Alhamdulillah. Pola makannya diatur, dijaga lagi, gitu, seperti itu. Begitu Bu ya untuk yang gula. Sangat istimewa Anjana. Ya, kalau untuk yang stroke kemarin ini kan sekali. Ada nih, yang stroke itu kan di bagian perutnya tuh agak keras. Setelah diterapi ditotok perut, kita totok perut. Terus dikasih B-powder, C-powder, sama A-powder, sama madu. Tadinya nuyang-geyeng gitu, alhamdulillah pas anu kedua kalina tos tiasa calik, malah tiasa ngadeg Bu ya. Wih, luar biasa. Itu kayak rutin Bu ya. Notarina melenoy berenya melenoy gitu ya. Nuyang-geyeng gitu aja gitu. Di beresan kadutna orangnya jadi kadutna di beresan gitu. Jadi memenuhi rumusan Anjena, karena kan berbicara nanjeurkeun ya, titikna itu sama dengan nanjeurkeun. Jadi titikna itu sendiri adalah titik usus besar kan gitu ya. Jadi ketika usus besarnya itu kita perbaiki, maka akan tegak kembali kan gitu ya. Betul, berarti ketika tadi Anjena itu totok perut kan gitu ya. Kemudian dikasih suplemen B-powder yang tadinya melenoy mau rungkat kan gitu ya. Mau rungkat. Ajik kembali berarti kan gitu. Istimewa Anjena, sangat istimewa, luar biasa. Ya. Nah ini Boy mungkin hatur nuhun Kang Jeda. Nah mungkin ini sebagai ini Boy informasi nih untuk rekan-rekan. Kenapa sampai terjadi penurunan yang begitu drastis Boy ketika mengkonsumsi B-powder dan C-powder itu Boy? Oke. B-powder dan C-powder kan gitu ya. Jadi ada proses balancing dan detoksifikasi. Dan satu proses di mana ketika misalkan B dan C itu dipadukan, berarti kan tadinya dibalansikan kan, distabilkan nih. Kadar insulin itu distabilkan dengan kadar B-powder tersebut, dan berarti ditambah dengan C-powder.
Nah, SAP powder itu sendiri adalah fungsinya memperkuat liver supaya si ginjal itu, memperkuat liver dan ginjal supaya maksimal mendetoksifikasi yang namanya racun yang ada di tubuh. Makanya Mas Roni, begitu istimewa kalau B dan C powder itu digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah, misal gangguan darah gitu ya, seperti trigliserid yang tinggi, kemudian glukosa yang tinggi, asam urat yang tinggi, itu berarti sudah ada 2 tahapan tubuh itu menyetabilkannya. Yang pertama itu membalancing, berarti menyetabilkan kadarnya, dan yang kedua, C powder itu sendiri adalah untuk cleansing, yaitu meng-cleansing berarti kan, atau mengeluarkan, berarti yang namanya racun-racun yang tadinya sudah distabilkan, berarti kan ada kadar-kadar yang kurang berfungsi itu. Secara otomatis dengan C powder digabungkannya, maka itu akan di-cleansing atau dikeluarkan. Begitu juga dengan misalkan A powder kemudian digabungkan dengan C powder. Berarti ketika diaktivating, otomatis ketika organ-organ itu aktif, otomatis juga akan mengeluarkan atau mendetoksifikasi dari sisa metabolisme yang diaktifkan. Seperti itu mungkin Mas Roni. Oke, terima kasih Boy. Jadi jelas sekali rekan-rekan ya, B powder ini sebagai produk balancing, kemudian C powder ini juga produk detoksifikasi cleansing ya. Jadi ketika 2 produk ini baik B powder dan C powder ini digabung, rekan-rekan akan memberikan efek luar biasa ya, terutama tadi dalam penurunan kadar gula darah. Oke, selanjutnya di sini rekan-rekan nih pertanyaan sebetulnya sudah mengantri ini ya untuk guru besar kita semua. Cuman saya coba sekarang saya selingi dulu untuk yang ada di YouTube ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Mimi Rusmiati, Bu. Ya, mau bertanya, Ya. Bu, ya, kalau yang sumbatan saraf otak ya, sumbatan saraf di otak akibat dari keracunan air ketuban, apakah bisa menggunakan B powder, katanya, Bu? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi bayi biasanya kan gitu ya. Sehingga ada bayi yang gangguan otak organik, GGO namanya itu, Mas Roni. Karena misalkan air ketuban yang pecah duluan, sehingga si janin tersebut meminum sebagian air ketuban yang udah lama pecah tersebut. Jadi itu berarti sifatnya racun kan, kalau sudah pecah kemudian lama pecahnya kemudian keminum sama janin, itu akan bersifat toksik ya, atau racun kepada janin itu sendiri, sehingga si racun tersebut itu nyampe ke otak, berarti kan gitu. Nah, salah satu produk dari B powder ini kan tadi sebagai neuroprotektor ya, karena memang begitu banyak saluran saluran saraf di otak ini. Jadi dengan meminum B powder itu sangat baik. Pertanyaan dari siapa, Bu? Mas Roni? Dari Ibu Mimi. Ya, Ibu Mimi. Oke, sangat baik sekali ya itu untuk menjaga supaya si nero ataupun si saraf otak itu terjaga, karena memang perlu dipahami ketika susunan saraf pusat yang ada di otak itu terganggu, kebayang nggak rekan-rekan sekalian, maka anak tersebut akan kelihatan ID, bukan Ikatan Dokter Indonesia ya, idiot berarti kan. Jadi telat pertumbuhannya seperti itu. Maka B powder tadi kan sangat nyambung sekali ya, karena B powder di dalamnya juga ada ginkgo biloba, salah satu zat untuk mensirkulasi otak ini supaya ke posisi balancing atau stabil, maka sangat cocok dengan gangguan yang demikian, Mas Roni. Begitu. Oke, terima kasih, Boy. Nah, ini untuk Bu Mimi ya. Salah satu di dalam ada kandungan ginkgo biloba di B powder ini yang bisa mengatasi tadi ya gangguan otak, termasuk juga tadi efek kejang karena ini ya, karena ada kebocoran ya. begitu, Bu ya. Ya, karena air ketuban. Oke, di sini saya coba menyapa kembali yang ada di Zoom. Nah, di sini sudah mengantri juga pertanyaan. Nah, di sini dari Ibu Lisna Vita dulu yang sudah melambaikan tangan dulu. Silakan Ibu. Boleh. Nah, bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam, Bu Lis. Jadi gini, Bu, kemarin itu ada PJL saya. Dia itu sempat dirawat di rumah sakit, katanya HB-nya 7. Leukositnya 19. Terus saya bilang leukosit 19 pasti ada infeksi. 19.000. Nah, pasti ada kalau leukosit naik kan indikasi ada infeksi, Bu. Ya. Nah, terus
saya tanya infeksinya di mana, nggak tahu, kata suaminya gitu. Loh kok bisa nggak tahu, ini awalnya gimana, saya runut ke belakang, akhirnya ketahuan lah penyebabnya itu waktu dia mau menikahkan anaknya, sibuk. Nah sepertinya dia gak mulainya dari lambung gitu kan Bu. Jadi kemarin karena kondisinya itu lemes, terus udah badannya juga udah agak kurus, kemarin cuma saya totok aja, terutama di titik dadanya juga, terus perutnya juga karena saya pegang agak keras, jadi saya nggak berani totok terlalu kencang, hanya usap gitu biar hangat. Terus saya closingkan A-powder 1 box sama B-powder, karena begitu saya cek tensi jantungnya itu 133. Loh kok deg-degan ya, saya bilang gitu. Iya. Kan normalnya jantung 60 sampai 90 ya Bu. Nah, makanya saya kemarin inisiatif saya 133, saya kasihlah B-powder, cuman dia bilang B-powdernya separuh boleh. Jadinya A-powdernya 1 box, B-powdernya separuh. Saya bilang A-powdernya 3 kali ya, B-powdernya sekali. Saya bilang itu gimana ya Bu? Istimewa, Nanti soalnya hari Rabu saya kontrol lagi ke sana. Oke. Cara mengatasi berarti kan adanya HB ya, hemoglobin yang menurun ya, karena kadarnya itu 7. Kan berarti kalau perempuan itu kan 9 sampai 10 sampai dengan 12 ya. 10 sampai 12 kalau nggak salah. Iya. Berarti kan itu 7 kurang berarti kan Bu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa organ apa yang sedang terganggu ataupun emosi apa yang sedang terganggu, maka balik lagi ke Physio dan Psikodetek, Bu Lis. Sakit semua, Bu. Oke. Dari seluruh yang sakit, ada yang paling sensitif, Bu Lis. Di lambung. Oh, berarti di lambung ya. Berarti di kaki Ibu temukan kan gitu kan? Ya. Yang paling sensitif itu berarti di telunjuk kaki dan jari tengah di kaki. Oke, berarti dari lambung. Pada demikian itu sangat dari lambungnya tersebut sehingga mengganggu limpa kan gitu. Antara lambung dan limpa berarti kan sangat saling mempengaruhi ya secara faktor internal dan eksternal. Nah, berarti kenapa terjadi demikian? Karena cadangan darah yang ada di limpanya itu sangat berkurang. Berarti cadangan di limpanya nggak ada, kan gitu. Nah, balik lagi boleh bahwa B-powder ini berfungsinya adalah untuk menyeimbangkan yang namanya sistem endokrin ya, Bu Lis ya. Sistem hormonal, dan salah satu pusat hormonal itu yang mendukung pusat hormonal itu adalah cadangan di limpa. Nah, ketika B-powder ini dikatakan hemoglobin yang kurang, nah biasanya berarti limpanya itu menjadi ngembang bagus, Bu Lis. Nah, ya berarti yang harus dilakukan selanjutnya adalah perpaduan antara B-powder dengan madu habat atau RPJM. Oh iya. Gitu, oke. Dan satu lagi, biasanya orang-orang yang bermasalah dengan kadar hemoglobin kurang, perut sebelah kiri atasnya itu agak sedikit keras. Kenapa demikian? Keras, iya benar. Keras. Perut sebelah kiri atasnya itu lebih keras. Karena posisi limpanya itu keras. Posisi limpa kan regang, berarti meret. Meret itu memeret gitu kan. Nah, supaya si limpa itu si darah yang hemoglobin yang ada di limpa itu keluar. Jadi regang terus-terusan, ya akhirnya berarti cadangan habis dan HB itu berarti berkurang, Bu Lis. Berarti apa yang harus dilakukan oleh Bu Lis untuk selanjutnya B-powdernya itu digabung dengan madu habat atau RPGM. Satu itu. Yang kedua, itu lakukan rutin untuk mengkompres hangat zona perutnya, khususnya bagian kiri. Kompres hangat. Nah, di perut bagian kiri atas. Karena apa? Supaya nanti si limpanya itu menjadi lebih fleksibel kembali. Begitu, Lin. Nah, dan selanjutnya, karena hemoglobin atau zat merah darah itu diproduksi di susunan tulang belakang, maka Bu Lis lebih sering untuk merelaksasi susunan tulang belakang dan juga tepokan. Itu akan sangat membantu sekali, Bu. Begitu, Bu. Oke.
Siap, Boy, siap. Ya. Doain ya, Bu Terima ya, kasih, Bu. biar sembuh ya, Boy. Amin. Makasih, Boy. Amin. Ya Rabbal. Siap, Bu. Oke, terima kasih Ibu Lis. Luar biasa ya pertanyaannya ya. Jadi tadi sebagai informasi tambahan rekan-rekan dari Buya, memang ini Bepowder ini sangat baik ya ketika ditambah dengan tadi RPGM atau madu habat. Oke, ini selanjutnya nih dari Master Yunus, nih kayaknya udah nggak sabar bertanya dari tadi melambai-lambaikan tangan. Sabar ya. Silakan Pak Yunus ya, silakan. Ya, Pak Yunus. Ya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada testimoni Buya. Ya, Pak Yunus. Testimoni PJL keluhan di diabetes itu. Suaranya Pak Yunus ini double. Gula darahnya mencapai 450. Oke, silakan Pak. Itu tadinya PJL tersebut kecanduan minuman keras Buya gitu. Setelah saya aplikasi, terus saya closingkan yang namanya B sama C powder sama madu habat juga. Alhamdulillah dia sugestinya itu mau saya minum itu herbat, tetapi dia mau dicampur dengan minuman keras tersebut, Buya. Luar biasa. Itu. Tapi alhamdulillah itu 1-2 hari tersebut saya tanyakan lagi, itu alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yunus, menghilang ya Pak Yunus ya? Hilang Pak Yunus. Oh, hilang. Ya. Yang tadinya gula darah tersebut 400 gula darahnya menurun. Ya. Jadi apakah itu ada kan dengan namanya minuman keras tersebut, Bu ya, gitu. Setelah testimoninya gula darah tersebut menurun. Oke. Sangat istimewa ya. Oke. Istimewa nih testimoninya Mas Roni. Luar biasa. Iya, sugestinya pingin terus sama saya akan minum gitu produk itu, tapi saya akan campur dengan minuman keras tersebut gitu, tapi hasilnya alhamdulillah menurun gula darahnya gitu Bu ya. Luar biasa Pak ini. Ini pertama di dunia ini. Mencampurkan alkohol. Jadi Bu ya ada kadar alkohol ini Bu ya. Iya. Istimewa Mas Roni sebetulnya. Apakah ini ilmiah kan gitu ya? Kenapa bisa nurun? Karena memang Bepowder itu sendiri ya, itu kan yang pertama neuroprotektor kan ya, dari inti minuman keras itu berarti ke alkohol khususnya kan alkohol itu selama di dalam baru di dalam mulut saja itu sudah langsung terserap oleh saliva ya. Ada satu saluran di bawah lidah itu yang langsung itu diserap dan masuk ke pena porta. Makanya ketika orang-orang yang bermasalah dengan yang peminum minuman keras itu selalu bermasalah dengan liver, Pak Yunus. Nah, karena apa? Karena memang salah satu zat alkohol itu merusaknya di liver. Nah, Bepowder, apalagi dengan C-powder yang digabung itu yang pertama untuk neuroprotektor ya, berarti untuk memproteksi yang namanya saraf. Yang kedua, Bepowder itu sendiri fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas yang namanya liver supaya liver itu kerjanya maksimal. Oke, makanya kenapa dicampurkan dengan alkohol itu bisa apa kan biasanya kalau alkohol saja ya kadar gulanya itu meleceng itu kan jauh karena memang tidak ada neuroprotektornya. Tapi dengan Bepowder jelas berarti si livernya keproteksi, kemudian limpanya juga keproteksi, ya, pankreasnya juga terproteksi gitu. Jadi sedikit membantu jeung alkohol ya dicampur dan bisa stabil komo menentu gitu Pak Yunus. Istimewa. Bukan produk GM. Terima kasih Pak Yunus, testimoninya sangat istimewa. Baru pertama kali di dunia saya menemukan testimoni Bepowder dicampur dengan alkohol. Luar biasa Pak Yunus, jadi gabungan antara flavonoid dan alkoholid Pak Yunus. Nah ini Pak Yunus, kalau kedengar sama bartender ini bisa menjadi resep istimewa tentunya Mas Roni. Jadi ada sajian khusus tadinya Bu. Premium. Tapi gini Bu ya,
tadi saya ketemu lagi kan sama PJA tersebut. Kumaha bos, ayeuna masih kena dikonsumsi minuman kerasna gitu. Saya yakin semua permasalahan itu tadinya saya memang mau coba-coba gitu. Saya memang niatnya memang baik gitu. Setelah dicampurkan sama minuman keras, hasilnya sudah ada penurunan. Apabila tidak dicampur itu mungkin hasilnya akan lebih maksimal daripada posisi itu gitu katanya. Iya. Gitu. Juara ya. Tapi sekarang dia memang ingin merubah semuanya itu dari tadinya merokok Sampurnami itu 3 bungkus 1 hari, sekarang udah 3 sampai 4 hari tersebut sekarang sudah total tidak merokok dan sudah tidak meminum minuman keras lagi. Dia ingin merubah dirinya tidak akan terulang kembali lagi, tetap ingin sehat gitu Bu ya. Dahsyat Pak Yunus. Ya. Istimewa. Itu hikmahnya tuh istimewa. Jadi Pak Yunus bisa jadi wali sih. Amin, ya, amin. Amin. Diantar heula ke hoyongna gitu ya nyobaan. Aduh. Resep istimewa Mas Roni nih. Resep terbaru, Bu. Visi Mas Roni mah bener dibejakeun ka bartender. Kayak aya resep Yunus gitu. Yunus resep. Luar biasa Pak Yunus. Atur nuhun Pak Yunus, tadi testimoni luar biasa dari Pak Yunus. Jangan juga ditiru sama rekan-rekan, malah digabung juga nantinya ya. Oke, nah selanjutnya Bu, di sini masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba loncat dulu lagi ya. Saya loncat dulu ke YouTube Bu. Di sini ada dari ini sebetulnya ada 2 penanya Bu. Mungkin saya gabung saja Bu ya. Dan di sini dari Ibu Eva ini bertanya untuk vape powder 2 bungkus untuk dikonsumsi. Nah kalau kapsul berapa kapsul? Mungkin perbandingan antara 2 bungkus 2 saset dengan berapa kapsul begitu Bu? 4. Oh jadi 4 kapsul ya Bu ya? 4 kapsul. Oke, jadi Bu Eva sudah langsung dijawab oleh Buya ya. Jadi perbandingannya kalau 2 saset yang powder berarti 4 kapsul untuk yang kapsul. Berarti seperti itu ya Bu ya? Ya. Oke, selanjutnya dari sama dengan 2 saset. Ya. Oke, terima kasih Bu. 4 kapsul sama dengan 2 saset itu perbandingannya Ibu Eva ya. Nah, selanjutnya ini dari Bu Mulyana, izin bertanya Bu, kanggo anu asam urat ya untuk kanggo ngabom cenah loading dose biasa nganggo sabaraha saset? 3 bomol itu 3 jadi kalau high dose dosis yang tinggi itu ya 3 sampai dengan 4 biasanya bomol. Kalau saya sendiri nih ada salah satu kakak yang menderita asam urat ya sampai si pergelangan kakinya itu bengkak. Saya kasih dulu 3 dosis nih, 3 pagi 3 sore. Nah kalau dengan 3 saset itu dosisnya ya, pagi dan sore sebelum makan dalam kondisi hangat itu hasilnya maksimal sekali Bu. Itu yang dilakukan berarti kan kita. Jadi high dose. Jadi intinya tuh kalau misalkan mau ngebom nih yang asam urat itu bisa dengan 3 saset. Tapi 2 kali, 3 saset pagi sebelum makan dan 3 saset sebelum tidur Bu. Jadi bukan sebelum makan sore tapi sebelum tidur malam. 3 sasetnya itu. Nah itu biasanya bangun paginya itu lebih enak ya, jauh lebih enak, dan biasanya jangan aneh Bu. Kalau misalkan pas bangun pagi ketika dia buang air kecil dia merasa sakit, buang air kecil seperti mengeluarkan kristal gitu. Nah itu jangan aneh kalau misalkan dalam dosis 3-3. Seperti itu Bu. Oke, jadi dosisnya itu dalam 1 hari itu 6 saset ya Bu ya atau? Iya, 6 saset. Oke, 6 saset. Oke, 6 saset dalam sehari ya Bu ya. Jadi langsung membom ya. Jadi jangan aneh kalau nanti ada pecahan ini ya Bu ya. Kencingnya itu ada batu ya Bu ya. Iya, seperti batu ya, karena memang asam urat itu kalau misalkan diistilahkan Anda mau tahu seperti apa kristal asam urat, nah Anda tinggal neon ya. Kalau Anda tahu neon itu tinggal dibubuk ke neon, bubuk neon itu kayak gitu loh kristal asam urat itu. Makanya pantas kalau misalkan yang kadar asam uratnya tinggi itu terasa sakit karena ya nojosan gitu.
menusuk-nusuk ya di dalam sendi-sendi seperti itu. Oke, luar biasa Boy. Jadi ini langsung dijawab Bu Mo ya oleh guru besar kita semua. Oke, rekan-rekan mungkin untuk pertanyaan seputar B-Powder ya kita tutup dulu. Nah, sekarang kita coba masuk ke sesi selanjutnya yang dimana Buya nanti akan membahas mengenai balance belief. Oke, dipersilahkan Boy.